Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sudah membicarakan ayat 52 dari surah Yunus, yang ayat tersebut menceritakan tentang kelakuan orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang musyrik. Yang zalim artinya di situ maksudnya berbuat kesyirikan, karena asyirku itu zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Manusia seharusnya menempatkan Allah pada tempatnya. Orang yang zalim adalah orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah orang yang adil. Orang yang adil adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi kalau ada orang menempatkan sesuatu sebagai Tuhan, padahal dia bukan Allah, itu zalim, dan itu kezaliman yang paling besar. Mestinya manusia itu yang adil menempatkan Allah sebagai Tuhan. Satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Itu baru adil. Kan sudah lewat ayatnya di depan, ya, bahwa sesudah kebenaran ini tidak ada lain kecuali kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apalagi wahai Muhammad sesudah kebenaran, yaitu Allah sebagai Al-Haq. Allah itu zat yang maha benar. Al-Quran ini juga Al-Haq, kitab yang, buku yang paling benar. Gak ada yang lebih benar dari Al-Quran. Dan Allah menyatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apalagi sesudah kebenaran itu selain kesesatan. Maksudnya tidak ada selain kebenaran itu, ya, melainkan semuanya itu kesesatan. Itu sudah lewat di depan, ya. Nanti saudara ulang lagi baca surat Yunus ini dari awal sampai ayat 52. Dulu waktu saya ngaji itu begitu, pulang ngaji sambil jalan kaki ngapalin artinya tiap kata yang sudah diterangkan oleh Kiai Mudakir. Masih hidup orangnya sekarang. Dulu tiap pagi yang ngajar beliau, enggak ada orang lain. Jadi saya termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang ngaji terdahulu. Cuma beberapa orang saja. Itu tiap hari ngajar beliau. Jadi puas kami diajar beliau. Tapi sekarang ini yang ngaji kan murid, yang ngajar, yang isi murid-muridnya, yang masih junior saya, di bawah saya. Artinya dalam soal umur, kalau dalam soal ilmu ya mereka sudah mumpuni. Walaupun junior saya, tapi ilmunya sudah mumpuni. Jadi saudara juga begitu, kalau kepingin paham Al-Quran, ya ikuti metode yang diajarkan oleh guru-guru kita itu. Ya, kemarin sudah dibacakan ayat 52 yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Tsumma qila lilladzina zalamu dzuqu azabal khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Arti dari ayat ini, summa kemudian, setiap kali saudara ketemu dengan arti kata summa, dan ini dalam Al-Quran terulang ratusan kali. Saya punya kamus Al-Quran itu yang setiap kata ditulis itu berapa kali disebut dalam Al-Quran. Ada itu kamusnya itu. Ya. Summa kemudian kila dikatakan, kalau qala mengatakan atau berkata. Kila dikatakan lilladzina kepada orang-orang yang zalamu mereka telah berbuat zalim. Maksudnya mereka telah melakukan kesyirikan. Kemudian nanti di akhirat kata Allah akan dikatakan kepada mereka orang-orang zalim itu, para penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah Tuhan selain Allah itu, semuanya akan dikatakan kepada mereka oleh malaikat atau oleh siapapun. Kata tafsir Al-Misbah ini yang ngomong siapa? Tafsir Al-Misbahnya Quraisy Shihab itu. Siapa saja katanya, kata beliau. Boleh jadi malaikat, boleh jadi Allah sendiri. Wallahu a'lam. Nah, kita kan kalau melihat di sini kan tidak, yang namanya kila ini kan fi'il madhi majhul. Ya, benar ya? Fi'il madhi majhul, kata kerja lampau yang tidak diketahui, anunya, pelakunya siapa. Duh. Piye iki? Tsumma kemudian kila dikatakan lilladzina kepada orang-orang yang zalamu mereka telah berbuat zalim. Apa yang dikatakan kepada mereka ini? Ya, tsumma qila lilladzina zalamu ya dzuqu azabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Dzuqu rasakanlah oleh kalian. Ini fi'il amr untuk jamak, untuk orang banyak. Kalau satu orang zuk itu rasain lo gitu kalau bahasa Jakartanya. Kalau ini untuk orang banyak, dzuqu rasakanlah oleh kalian hei orang-orang yang zalim. Apa yang disuruh merasakan? Azabal khuldi, azab yang kekal itu, hukuman yang kekal itu. Azab di akhirat itu kekal, gak ada pakai remisi, gak ada pakai gerasi, gak ada, terus menerus azabnya kekal. Terus Allah kata Allah lagi, Allah berfirman lagi ya, dikatakan kepada mereka nanti Muhammad di akhirat sana, hal tujzauna, tidakkah kalian dibalas? Hal kalau di belakang ada illa maknanya menjadi tidak. Tapi kalau tidak ada illa di belakangnya, hal itu ya isim atau huruf istifham. Ya. Hal tujzauna, tidaklah kalian dibalas, illa kecuali melainkan, bima dengan apa yang kuntum adalah kalian, taksibun kalian telah usahakan, selalu kalian usahakan. Kan dulu waktu di dunia kan selalu terus tiap hari berbuat syirik, mendolimi diri sendiri dengan menganggap ada Tuhan selain Allah. Ya kan? Kamu dulu menganggap ada Tuhan selain Allah kan? Isa Al-Masih kamu jadikan sebagai Tuhan, kamu anggap dia Tuhan. Itu di surat An-Nisa, akhir surat An-Nisa dan awal Al-Maidah disebutkan itu.
dialog antara Allah dengan Nabi Isa Al-Masih di akhirat nanti. Ya. Jadi Allah akan mengatakan seperti itu sebagaimana ditarjamah Kementerian Agama kemarin sudah disampaikan ya. Tsumma qila lil ladzina dzalamu, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, dzuqu adzabal khuldi, rasakanlah olehmu, oleh kalian, maksudnya bukan olehmu, kalau olehmu kan oleh satu orang, oleh kalian siksaan yang kekal, adzabal khuldi. Ya, hal tujzauna, kamu tidak diberi balasan, bukan kamu tapi kalian mestinya ya kalau bahasa kita, bahasa aslinya. Hal tujzauna, kalian tidak diberi balasan, illa melainkan dalam kurung sesuai, bima dengan apa yang kuntum taksibun, ya kuntum ya benar ya. Ya. Bima kuntum taksibun, kalian dibalas di akhirat ini dengan dimasukkan neraka itu bukan karena Allah kejam, bukan karena Allah tidak maha pengampun, tetapi itu terjadi karena apa yang telah kamu lakukan. Bima kuntum taksibun, dengan sebab apa yang telah kalian lakukan, kalian usahakan. Taksibun itu kalian mengusahakan, kalian kerjakan. Itu begitu. Nah, tafsir ayat ini kata Imam Al-Baghawi begini, ini tafsir Al-Baghawi ini yang pertama ya. Tsumma qila lil ladzina dzalamu, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, orang-orang zalim adalah alladzina asyraku, lil ladzina asyraku, lil ladzina dzalamu maksudnya lil ladzina asyraku. Dikatakan kepada orang-orang yang mereka telah menyekutukan Allah, dikatakan bagaimana? Ini, dzuqu adzabal khuldi, dzuqu adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun fit dunya. Gitu aja. Titik, udah enggak ada penjelasan apa-apa Imam Baghawi. Tafsir Al-Baghawi itu sederhananya begitu. Rasakanlah oleh kalian azab yang kekal ini. Azab yang kekal ini adalah azab yang tidaklah kalian dibalas dengan azab ini kecuali karena apa yang kalian dulu telah usahakan waktu hidup di dunia. Makanya kita di dunia jangan pernah menyekutukan Allah. Dosa yang paling besar itu dosa menyekutukan Allah, dan itu tidak terampuni kalau orangnya tidak minta ampun sekarang ini. Kalau orang sekarang di dunia ini mau minta ampun oleh Allah, diampuni walaupun itu dosa yang sangat besar. Tapi nanti di akhirat sudah tidak bisa diampuni lagi dosa syirik itu. Dosa-dosa besar kita yang belum sempat kita taubati karena kita udah lupa. Berapa kali kita berbuat dosa besar, karena berbohong itu termasuk dosa besar. Berapa kali kita berbohong selama hidupan, siapa sih yang ingat? Siapa yang bisa ngitung? Lupa kita. Kadang-kadang membohongi muridnya, kadang-kadang membohongi anaknya, kadang-kadang membohongi istrinya. Tanya mau kemana? Mau kerja, padahal bukan kerja, mau ke tempat istrinya yang lain. Gitu. Nah, misalnya kayak gitu, itu namanya kan membohongi. Misalnya, ya. Jadi ini tafsir Al-Baghawi. Kalau Ibnu Katsir, beliau juga tidak panjang lebar menjelaskannya. Karena ini ayat ini sudah jelas, ini ayat ini tanpa tafsir itu sudah jelas. Tapi walaupun begitu Ibnu Katsir berusaha memperjelasnya. Kata Ibnu Katsir setelah beliau menulis ayat ini, tsumma qila lil ladzina dzalamu dzuqu adzabal khuld. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim itu, rasakanlah azab yang kekal ini. Maksud ayat ini, azab yang kali ini kalian rasakan. Kapan mereka merasakannya? Yaumal kiamati, di hari kiamat nanti. Yuqalu lahum hadza, kata Ibnu Katsir. Yuqalu, akan dikatakan lahum kepada mereka orang-orang zalim itu, hadza, perkataan ini. Jadi perkataan ini ya, perkataan dzuqu adzabal khuldi ini itu nanti akan dikatakan kepada orang-orang zalim, orang-orang musyrik itu, bukan sekarang. Sekarang mereka masih bebas berkeliaran, hidup masih senang hidupnya, berfoya-foya.
Banyak duitnya tapi dihabiskan untuk hal-hal yang tidak mendatangkan pahala. Kita boleh jadi orang kaya, boleh. Islam tidak melarang orang jadi orang kaya. Mau cari duit yang banyak, boleh. Tapi gunakan itu untuk kebaikan yang menghasilkan pahala. Makin banyak kita punya duit, makin banyak kita bisa ngasih orang. Semakin terbatas uang kita, ya semakin terbatas yang kita bisa kasih. Enggak mungkin kita ngasih semua orang seluruh Indonesia ini. Jangankan saya, presiden pun enggak bisa kok. 9 naga pun enggak bisa kok. Ngasih duit kepada seluruh rakyat Indonesia yang miskin-miskin itu. Nah, makanya mereka tahu caranya. Yang dikasih duit yang banyak, kata berita-berita yang terberedar di antara kita, ketum-ketum partai. Cukup dikasih 3 triliun cukup. Kali 10 orang, 30 triliun. Atau 11 orang lah, taruhlah ketum parpol itu. Masing-masing kasih 3 triliun, 33 triliun. Bagi mereka 33 triliun itu sedikit. Harta mereka itu ratusan triliun kok. Udah dengan dikuasainya ketum partai ini, suara di DPR dikendalikan oleh ketum partai. Enggak nurut sama ketum, recall. Apa namanya? PAW. Pergantian antar waktu. Apa? PAW ya. Pergantian antar waktu. Anggota dewan yang enggak nurut sama ketumnya, tarik. Kamu enggak usah jadi dewan, ganti yang lain. Gitu. Ya, itu di dunia, Pak. Memang begitu dunia ini. Makanya dunia ini isinya itu tipu-tipu. Ad-dunya mataul ghurur. Dunia ini isinya itu kesenangan yang menipu. Jadi kesenangan dunia ini menipu semuanya ini. Tidak abadi, tidak selamanya. Kita kadang-kadang makan, Pak, ya, makan sayur. Enak banget nih sayurnya. Seneng. Besok lain kali kita pesan. Aku pesan sayur yang ini. Karena waktu makan itu rasa enak. Dibutuhin makan loh. Kok lain rasanya? Ya itulah dunia. Juru masak itu loh. Bisa enggak sama kok masakannya hari ini sama hari kemarin. Ini masaknya enggak pakai cinta ini masaknya ini. Asal-asalan itu. Apalagi kalau masak sambil jengkel ibu rumah tangga, bapaknya ngeyelan ini, biar kasih lombok yang banyak aja biar, kasih pedes, kasih asin biar kapok ini. Saking jengkelnya ibunya nggak berani apa-apa, nggak bisa apa-apa, masakin aja. Untung nggak dikasih racun. Masih baik ibunya, istrinya itu, sabar. Nah, itu dunia itu kayak gitu, Pak. Masakan nggak selamanya enak. Buah itu juga gitu, buah durian itu loh. Sama, kemarin aku beli di situ enak, besoknya beli lagi situ dirasakan loh kok beda dengan yang kemarin. Nah itulah dunia, menipu. Rasa pun bisa menipu. Yang tidak bisa ditipu kan lidah. Lidah tidak bisa ditipu. Dia merasakan kok. Ada lidah bilang enak ya enak. Ada bilang nggak enak, nggak enak. Lidah kita ini jujur, lidahnya. Tapi orangnya yang mengendalikan lidah itu yang kadang-kadang tidak jujur. Si pemilik lidahnya yang tidak jujur. Lidahnya itu nurut sama kita. Lidah kamu julurkan lidahmu. Gitu. Itu Pak, aku sering nyuruh pasien, Bu, Pak, coba julurkan lidahnya. Saya disuruh bukan mempermainkan orang. Memang mau meriksa dia ini ada kelumpuhan enggak di wajah, di mulutnya, di lidahnya. Kok suaranya pilat? Orang sini bilang pilat. Pelat. Pilat apa pilat itu? Pelo itu loh bahasa Jawanya pelo. Ya. Itu pasti ada kelumpuhan di lidahnya. Betul kan? Begitu suruh menjulur, loh bener toh? Harusnya lurus lidahnya keluar, ini lurus, dia miring ke kiri gini. Oh, bener nih. Lidah sampean kena stroke juga. Tuh, naudzubillah min dzalik. Nah, kembali ke sini ya. Jadi kata Ibnu Katsir, ini perkataan yang akan dikatakan kepada mereka orang-orang itu di hari kiamat nanti tabkitan ya, sebagai cemoohan, celaan, wa takrian dan cemoohan. Ini Allah mencemooh mereka gitu. Rasakanlah sampai seperti orang Jakarta, rasain lo, gitu itu kan cemoohan, ngejek gitu. Allah nanti akan mengejek orang-orang zalim.
Sebagaimana orang-orang zalim sekarang mereka mengejek Allah. Ya. Ayat ini kata Ibnu Katsir maknanya kaqaulihi, sama seperti firman Allah di dalam surat berikut ini. Ya, ini surat apa ini ya? At-Tur. Surat ke-52 ayat 13 sampai 16. Ini bunyi ayat begini. Jadi ayat itu tadi ayat 52. Tsumma qila lil ladzina zalamu, gitu kan? Ya, begitu ayatnya ya. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu adzabal khuldi bima hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Ayat itu maknanya sama dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Nih surat At-Tur ayat 13 sampai 16. Di sini kita ambil di sini ya. Surat yang ke-52, surat At-Tur. Ini ayat berapa tadi? 13 sampai 16. Nah ini. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Yauma, pada hari, yud'auna, mereka akan didorong. Yud'auna itu di dalam tafsir Ibnu Katsir diartikan yadfa'una, malaikat akan mendorong orang-orang zalim itu. Pada hari mereka akan didorong ila nari, ke neraka jahanam, da'a, dengan sebenar-benar, mendorong dengan sebenar-benar dorongan. Jadi apa namanya, yuda'una da'an itu dalam ini dalam disebut maf'ul mutlak. Nah, aku itu nggak hafal sih istilahnya. Jadi yuda'una da'an ini kan bentuknya bentuk mansub. Mansub itu isim-isim mansub itu salah satunya adalah maf'ul. Maf'ul ada macam-macam. Di antaranya ada maf'ul mutlak. Jadi maksudnya nanti di neraka, nanti di akhirat orang-orang zalim itu akan didorong oleh malaikat. Jadi memasukkannya ke neraka itu didorong gitu. Nah, masuk kamu sana ke neraka. Gitu. Enggak ada malaikat nyuruhnya monggo mlebet wonten neraka monggo, enggak ada. Silakan masuk neraka, enggak ada. Kasar. Malaikat penjaga neraka itu kasar banget. Ya kalau sampean kita kala di dunia ketemu Pak polisi yang galak itu loh. Nah, itu kayak gitu. Pak polisi yang galak itu kan galak, tapi kalau polisi lalu lintas yang galak itu maksudnya baik, dia mendidik masyarakat supaya jangan melanggar aturan lalu lintas, karena orang kalau melanggar lalu lintas mesti kecelakaan. Itu sudah, itu selalu. Di mana ada kecelakaan lalu lintas itu karena ada pelanggaran aturan lalu lintas. Itu sudah hukumnya begitu. Itu di dunia aja bisa terjadi kok. Jadi ada polisi-polisi galak itu ya memang tugasnya galak biar orang itu taat hukum gitu loh, taat sama aturan. Ya. Itu kalau di Jawa sana sampai di kota Jogja, saya masuk jalan Solo dari arah Solo ke arah Jogja, begitu sampai di jalan Solo, hati-hati sampai masuk ke simpang 3 IAIN itu.
Itu polisinya galak itu. Begitu sampean brodos lampu merah langsung stop. Prit, stop. Minggir. Enggak peduli siapa sampean. Perkara nanti ternyata yang disempit itu polisi. Dia tinggal nunjukkan kartu anggota gini aja terus. Siap dan silakan gitu. Kalau yang melanggar polisi siap dan silakan dan gitu. Kalau yang melanggar sampean, sini mana SIM-nya, mana STNK-nya gitu. Nah, kembali ke sini ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini saya sampaikan kepada saudara sekalian karena ini disampaikan juga oleh para ulama ahli tafsir dalam rangka menjelaskan ayat 53 atau 52 tadi itu. Surat Yunus ya. Itu sama dengan ayat ini. Yauma yuda'una, di hari yang mereka akan didorong ila nari jahannam, da'a, ke neraka jahanam dengan sebenar-benar dorongan. Da'an itu daf'an. Ya ini maksudnya tadfa'uhumul malaikatu, akan mendorong mereka para malaikat penjaga neraka nanti, wa tajurruhum ala wujuhihim, dan akan menarik atau menyeret mereka, malaikat akan menyeret mereka orang-orang zalim di atas wajah-wajah mereka ila jahannam, ke neraka jahanam, wa taqulu lahum, dan yang berkata kepada mereka seperti itu adalah az-zabaniyah, malaikat zabaniyah, malaikat penjaga neraka. Ini yang di dalam surat lain yang sering kita dengar para imam-imam kita itu membaca surat ini, surat 67 nih, surat Al-Mulk ya. Ya ini. Ini ayat 22. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Allah berfirman begitu ini dalam surat Al-Mulk ini, yang oleh Rasulullah SAW setiap malam Rasulullah SAW membaca surat ini, Pak, Bu. Mana ada kita tiap malam baca surat ini? Sekali-sekali aja paling. Tiap malam Rasulullah baca surat ini, dan beliau mengajari kita baca ini tiap malam karena surat ini akan melindungi kamu dari azab kubur nanti. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau habis sholat maghrib nunggu waktu isya, jangan ngobrol, baca surat Al-Mulk gitu loh. Aku sibuk praktek gak bisa. Ini saya ajarin sampean menggunakan waktu yang bermanfaat. Habis maghrib itu loh, ambil malas mau pulang, apalagi hujan. Nah, baca surat yang biasa dibaca Rasulullah di malam hari. Di antaranya surat Al-Mulk. Beliau baca surat ini tiap malam. Sama surat As-Sajdah yang dibaca tiap hari Jumat itu, Rasulullah membacanya tiap malam. Kita cuma 1 kali seminggu. Masya Allah. Gitu kok kepengen masuk surga. Kita ini loh, Masya Allah. Jadi kata Allah, afaman, apakah maka orang yang yamshi, dia berjalan mukibban, dalam keadaan dijungkirkan ini loh. Mananya? Enggak bawa potlot, enggak ada pulpen aku. Ini HP gini aja lah. Ini punya kepala orang ini. Yang tuh selfie ini. Nah, ini kepala orang ini ya. Nanti di akhirat, Pak, Bu, orang-orang zalim ini, orang-orang yang akan dimasukkan neraka ini, oleh malaikat itu diseretnya bukan seperti Pak polisi nyeret terpidana, yang terpidana mati apa terpidana seumur hidup atau terpidana itu hanya dengan diborgol terus disuruh jalan, ditarik-tarik sama polisi disuruh jalan, bukan. Dibalik dulu kepalanya taruh di bawah. Terus yang dipegang malaikat itu kakinya. Wajahnya ditempelkan ke tanah. Ditarik. Nah, sekarang latihan dulu sampean. Wajahnya taruh di tanah, orang lain suruh narik. Pakai sepeda motor kah, pakai motor gitu. Mukanya taruh di tanah, tarik. Rasanya kayak apa coba? Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allah berfirman, apakah maka orang yang dia berjalan dalam keadaan dijungkirkan ala wajhihi, pada wajahnya, ahda, dia itu orang yang lebih mendapat petunjuk,
Amman ataukah orang yang yamshi dia berjalan sawiyan dalam keadaan lurus tegak ala siratin di atas jalan mustaqimin yang lurus. Ini gambaran orang yang beriman itu hidupnya selalu berusaha berjalan di atas jalan yang lurus. Itu orang beriman. Mereka takut menyimpang dari jalan yang lurus. Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka itu berjalan semaunya. Akibatnya nanti di akhirat juga diperlakukan oleh Allah melalui para malaikatnya dengan Allah menyuruh menyeret mereka ya, berjalan dengan wajahnya. Waktu ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, apakah bisa wajah manusia itu nanti jalan gitu? Jawaban Rasul apa? Kamu jangan tanya gitu. Allah itu bisa berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Jadi nanti mereka akan berjalan tanpa disyarat pun, ada yang berjalan pakai wajahnya. Jadi jalannya pakai wajah. Wajahnya dipakai untuk jalan kaki. Padahal kakinya di atas tuh nganggur. Nah di sini dikatakan ditarik. Apakah maka orang yang berjalan dalam keadaan dijungkirkan pada wajahnya dia yang lebih mendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan dalam keadaan lurus di atas jalan yang lurus? Ini kalau surat Al-Mulk di Quran halaman berapa itu Pak? 563 ya. Ini yang baru kita baca ini. 563. Ini terjemahan Kementerian Agama ini. Berapa tadi itu? Berapa tadi Pak? 22 ya? Afamay yamshi mukibban. Nah ini loh. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup? Diartikan mukibban itu orang yang yamshi mukibban ala wajhi, diartikan orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup. Apakah orang yang seperti itu yang lebih terpimpin dalam kebenaran? Maksudnya ahda, lebih terpimpin, lebih mendapat petunjuk. Amman ataukah orang yang yamshi sawiyan, dia berjalan tegap, berjalan lurus, tegak, lurus gini, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Gitu. Ini kita kembali ke tadi surat At-Tur tadi. Jadi ini ayat yang kita sedang bahas ayat 52 surat Yunus ini sama dengan surat At-Tur ayat 52 dan ayat 13, 14. Nanti akan dikatakan perkataan ini oleh malaikat Zabaniyah. Hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Hadihin nar, inilah neraka, allati yang neraka ini kuntum kalian adalah dulu waktu di dunia, biha kepadanya, kepada neraka ini, tukadzibun kalian mendustakan. Maksudnya hadihin nar allati kuntum biha, inilah dia neraka yang kalian dulu kepadanya, fit dunya, waktu di dunia kalian kepada neraka, kan tukadzibun kalian mendustakan. Ngomong mana neraka, saya berbuat dosa nggak apa-apa itu, saya nggak sholat juga nggak apa-apa itu, mana neraka. Mereka mengatakan, Muhammad, kapan itu datangnya adab yang Allah ancamkan itu? Kapan itu? Datangnya adab yang engkau janjikan, Allah ancamkan itu. Mereka nantang-nantang begitu. Nanti di neraka dibilang oleh malaikat, ini loh, hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini loh, kamu nih orang yang zalim, orang musyrik, munafik dan sebagainya nih. Waktu di dunia dulu kalian mendustakan kan, enggak percaya sama neraka kan? Ini neraka yang kalian dustakan tuh ini. Tuh, annaha, waktu di dunia kalian tukadzibun mendustakan, yaitu dengan cara annaha la takunu, bahwasanya neraka itu tidak akan ada.
Tidak ada neraka, tidak ada. Neraka ya kamu hidup sengsara, miskin, melarat, nggak punya duit karena nggak mau nurut sama aku, nggak punya duit, nggak dikasih duit kamu, itu neraka. Nah yang banyak duit itu surga, hidup dengan banyak duit, bergelimang harta, itu surga itu. Orang-orang musyrik Mekah dulu kan begitu anggapan mereka. Yang namanya surga ya hidup enak di dunia, mewah, apa yang dia mau ada. Ini. Terus lagi masih ada. Afasihrun hadza, apakah maka sihir ini? Apakah ini adalah sihir? Am ataukah antum kalian la tubsirun, kalian tidak bisa melihat. Ini benar enggak? Ini neraka ini sihir apa bukan ini? Ini rasain panas enggak? Nah, panas kan? Nah iya ada kan neraka. Ini sihir apa bukan? Bukan, kalian yang tidak bisa melihat. Makanya waktu di dunia ini kita semua ini harusnya selalu melihat mana jalan yang lurus, itu yang kita ikuti, dan mana jalan yang bengkok, yang menyimpang, jangan kita lalui, jangan kita ikuti. Udah gampang aja kok sebetulnya. Orang masuk surga itu gampang, masuk neraka juga gampang. Lebih gampang lagi, lebih gampang masuk neraka daripada masuk surga. Karena gampangnya gimana? Orang kafir itu diam aja, dia nggak ngapa-ngapain, dia sudah berdosa kok itu. Diam aja loh, nggak ngapa-ngapain, tidur itu, berdosa dia. Apalagi kalau dia sudah ngomong atau dia sudah berbuat, mesti omongannya omongan orang kafir, perbuatan juga perbuatan orang kafir. Nah, kebalikannya orang beriman itu tidur pun dia tetap dapat pahala. Karena ketika mau tidur dia pasrah kepada Allah. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhuhri ilaik, rahbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa bi nabiyyikal ladzi arsalt. Tidur. Kata Rasulullah, barang siapa membaca doa ini sebelum tidur di siang hari atau di malam hari, kemudian di siang hari itu juga dia mati, langsung masuk surga. Tapi kita sering lupa. Ya. Iya toh? Ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kembali ke surat apa tadi, Yunus yang kita sebut tadi. Lalu pada ayat yang ke-53 Allah berfirman, wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqqa wa ma antum bimu'jizin. Nih, wa yastambi'unaka, dan mereka meminta berita kepadamu Muhammad. Yastambiuna dari kata naba'a, terbentuk kata istamba'a itu, ya, yastambiu. Dan mereka meminta berita kepadamu, maksudnya bertanya, ahakun huwa, apakah benar dia, apakah neraka ini benar-benar ada? Dulu orang musyrik Mekah pernah tanya begitu kepada Nabi kita. Maka direkam oleh Allah, diabadikan omongan mereka dalam Al-Quran ini. Ini loh, dulu manusia di Mekah zaman Nabi masih hidup, mereka ada yang ngomong begini, ahakun hu, apakah benar dia, apakah benar ini? Wa yastambi'unaka, dan mereka meminta berita kepadamu, maksudnya yastakhbirunaka, yaitu yastakhbirunaka, mereka meminta berita kepadamu Muhammad, ya. Wa yastambi'unaka wa yastakhbirunaka ya Muhammad, wahai Muhammad, ahakun huwa, apakah dia benar, apakah neraka ini benar? Ahakun huwa maksudnya ma ta'iduna. Huwa sini ma ta'iduna. Apakah dia yang kamu mengancam kami minal adab, berupa adab neraka, wa qiyamis saati, dan terjadinya hari kiamat itu benar? Kul, jawablah wahai Muhammad, katakanlah di sini maksudnya na'am, ini na'am ya, wa rabbi, demi Tuhanku, demi Allah pemeliharaku,
Ya, na'am wa rabbi, wa rabbi, na'am wa rabbi. Innahu lahaqqa. Sesungguhnya dia sungguh adalah benar. Neraka itu benar-benar ada. La syakka fihi, tidak ada keraguan padanya. Wa ma antum bimu'jizin. Wa ma, dan tidaklah antum kalian bimu'jizin, dengan orang-orang yang melemahkan. Kalian bukan orang-orang yang bisa melemahkan Allah. Maksudnya bimu'jiz itu bifaitin, orang-orang yang bisa luput dari minal azab, dari azab Allah. Jadi manusia ini yang berdosa, yang akan menjadi penghuni neraka, tidak ada satupun yang bisa lari lolos dari hukuman Allah. Tidak ada yang bisa. Kalau di dunia ini masih banyak orang yang bisa lolos dari jeratan hukum, yang sampai sekarang masih misterius kan, masih hidup enggak kan, si itu Harun Masiku itu. Nah, terus dan lain-lain yang koruptor yang pada lari ke luar negeri, negara Singapura tempat lari koruptor karena enggak ada perjanjian ekstradisi antara negara RI dengan Singapura. Jadi kalau penjahat lari ke Singapura dilindungi oleh mereka, aman dia. Ya. Jadi kalau Allah enggak bisa dilemahkan, mereka tidak bisa luput minal adab, dari adab. Li'anna, karena man ajaza, siapa yang lemah an syai'in, dari sesuatu, faqad fatahu, maka sungguh dia bisa luput darinya. Orang yang lemah akan bisa kita luput dari dia. Ya. Sipir penjaga penjara di dunia ini lemah, enggak ngawasi penjara, lari narapidana dengan caranya macam-macam. Ya, makanya kalau penjaga penjaranya Allah, malaikat, enggak bisa. Orang lari enggak bisa, pasti ketahuan. Mau kemana kamu, naik ke situ, sini balik syarat lagi. Nanti ada orang berusaha lari sejauh-jauhnya sampai ada tempat tinggi gitu, dia manjat tempat tinggi terus dan sampai atas sana. Ketahuan malaikat, mau kemana kamu? Si Joko, saya turun kamu. Joko loh Pak, turun kamu sini. Enak aja kamu mau lari. Joko itu nama orang Jawa, ya. Enggak pakai wi, kalau Jokowi kan presiden ini. Ini Joko kok. Untung di sini nggak ada namanya Joko toh. Nah, nggak ada. Kalau teman ngaji saya ada namanya Joko. Yang satu dokter, yang satu sarjana hukum, dokter spesialis bedah onkologi. Teman ngaji saya. Jadi biru saudara sekalian, ini tafsir Al-Baghawi. Bagaimana tafsir Ibnu Katsir? Jangan kemana-mana. Kita ketemu lagi besok pagi, insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.